Ada sebuah hadis dari Sunan Tirmizi di mana Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita tentang sederhananya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Man asbaha aminan fi sirbihi. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Ternyata Nabi SAW memberikan kepada kita gambaran bahwa untuk menjadi orang yang bersyukur itu sangat sederhana caranya. Ketika kita memiliki tiga hal ini, maka wajib untuk kita bersyukur. Nabi SAW mengatakan, siapa yang di pagi hari bangun dalam keadaan aman jasadnya, aman fisiknya, aman lahir batinnya, mu'afan fi jasadihi, kemudian jasadnya sehat, mampu untuk beribadah, kemudian indahu qutu yaumihi, dia memiliki nafkah untuk hidup satu hari itu. Tidak harus 1 bulan, tidak harus 1 tahun, tidak harus 7 turunan, tapi cukup dia punya nafkah buat 1 hari, maka faka'annama hizat lahu dunya. Dan Nabi SAW seolah dia sudah memiliki dunia dan seisinya. Kita sekarang insya Allah tidak terlepas daripada 3 nikmat itu. Aminan fi sirbihi. Tadi malam kita bisa tidur dengan aman. Lain halnya dengan saudara kita di tempat yang lain, contohnya di Palestina seperti yang tadi disampaikan PDKM, yang mungkin tidak bisa tidur dengan aman, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Atau mungkin saudara kita di tempat yang lainnya, bahkan mungkin di negeri sendiri, ada yang tidur dalam ancaman, sedangkan kita bisa tidur dengan nyenyak, bisa bangun dengan nyenyak, jauh daripada teror, jauh daripada ancaman. Maka itu alasan pertama kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'afan fi jasadihi, diberikan jasad yang sehat, yang kuat, yang mampu untuk bangun, yang mampu untuk beribadah. Apalagi diberikan, kalau sebagian kita diberikan nikmat untuk bangun malam, untuk sholat, walaupun hanya sedikit, rakaat yang bisa kita dirikan, maka kita harus lebih bersyukur lagi. Kemudian indahu qutu yaumihi, kita punya nafkah untuk 1 hari. 1 hari mah 20.000, 30.000, 50.000. Maka seolah kita sudah punya dunia dan seisinya. Jadi ternyata untuk bersyukur itu tidak harus punya rumah dulu, tidak harus punya kendaraan dulu, tidak harus punya kemewahan dulu. Yang penting kita aman, yang penting kita sehat, yang penting kita bisa makan 1 hari, dan besok mah daya nu terang. Besok mah nggak ada yang tahu. Kita punya harta 7 turunan pun, ya kalau umur kita cuma sehari lagi ya nggak akan bisa kita nikmati harta itu. Kita punya sebanyak harta apapun, kalau jasadnya tidak mu'afan, tidak sehat, maka harta itu tidak akan bisa kita nikmati. Dan terkadang kita digoda oleh setan, karena di antara misi setan itu wala tajidu aktsarahum syakirin. Setan bersumpah agar kita tidak menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Jadi disuruh kufur sama nikmat Allah. Dengan cara apa? Salah satunya adalah kita disuruh oleh setan untuk membandingkan terus-menerus nikmat yang Allah berikan sama kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain yang lebih banyak lagi. Ada cerita apa? Ini analogi yang sederhana. Seorang anak diberikan uang oleh bapaknya 100.000. Bapak ini punya 3 anak, yang dikasih cuma 100.000. Kira-kira perasaan anak ini gimana?
Tadinya nggak punya uang, tiba-tiba dikasih uang 100.000. Saudaranya nggak dikasih. Senangnya bukan main. Tadinya nggak punya duit, dikasih duit. Terus ngerasa spesial karena saudaranya juga nggak dikasih, dia aja yang dikasih. Itu luar biasa senangnya. Besoknya ternyata saudaranya yang satu juga dikasih sama 100.000, yang lain juga dikasih 100.000, tiga-tiganya dikasih. Maka ditanya kepada si anak yang pertama ini, sekarang gimana perasaannya? Ya masih senang sih, cuman jadi biasa aja. Kenapa? Karena ternyata yang dikasih bukan cuma saya. Besoknya yang dikasih itu saudaranya yang dua, kasih lagi 100.000, dikasih 100.000. Jadi si anak yang pertama malah lebih kecil daripada dua yang lainnya. Ditanya lagi lah kepada si anak ini, kata si ayah, gimana sekarang perasaan kamu? Ah, beberapa senang, sekarang mah yang ada dongkol, yang ada kesal. Ternyata saudara saya dapatnya lebih banyak daripada saya. Nah ternyata kalau kita pikir, yang salah itu apanya? Yang salah itu karena si anak ini membandingkan dia dengan saudaranya. Nah itu yang sering terjadi kepada kita. Jika diberikan nikmat, bukannya bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan sama kita, tapi kadang kita tergoda untuk membandingkan dengan nikmat orang lain yang lebih banyak. Itulah yang kadang membuat nikmat Allah itu terasa kecil. Nah, kitanya yang salah. Kitanya yang membandingkan dengan orang lain. Coba kalau si anak tadi fokus kepada dirinya sendiri. Saya nggak peduli saudara saya mau dikasih berapapun. Yang penting saya merasa diri saya sekarang lebih baik. Karena kemarin nggak punya uang, sekarang punya uang 100.000. Berarti itu udah alasan besar saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun kita, kata Rasul, bandingkan dengan diri kamu sebelumnya. Bandingkan dengan jika kamu tidak punya rasa aman, tidak punya nafkah buat satu hari. Bandingkan kalau kamu sakit gimana, maka rasa sehat, bisa makan dalam satu hari. Rasa aman itu menjadi nikmat yang sangat besar, yang wajib untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain yang lebih besar. Karena kita tidak tahu, mungkin di balik nikmat orang lain yang lebih besar itu, Allah juga titipkan kepadanya ujian yang juga jauh lebih besar daripada ujian kepada kita. Kita tidak pernah tahu rahasia pribadi masing-masing. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah sekarang akan masuk kepada hadis ke-11 di hadis Arba'in Nawawi. Sebelumnya biasanya kita murojaah dulu pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yakni syarat kesohihan sebuah hadis. Kapan sebuah hadis itu dikatakan sahih? Ada 5 syaratnya. Yang pertama, hadis itu harus bersanad. Ada asal usulnya. Ada orang yang mewartakan hadis itu. Kalau di zaman kita, caranya untuk mengetahui bersanad itu cukup mengetahui bahwa hadis itu terdapat dalam kitab induk hadis. Kitab induk hadis bukan kitab sembarangan, tapi kitab yang menjadi induk hadis. Kitab asli hadis, bukan kitab yang membahas tentang satu hal, kemudian ada hadisnya, bukan itu. Ya, tapi memang isinya tentang hadis dan sanad-sanadnya. Ya. Di antaranya yang pokok ada 6. Ya, kutubus sittah saya sebutnya. Kutub itu kitab-kitab, sittah itu berapa? Nah, sab'ah berapa? 7. Samaniyah berapa? Ya, jadi hitung-hitungannya. Nah, kutubus sittah itu artinya 6. 6 kitab yang menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis. Ada Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, Tirmizi, dan juga Tirmizi, Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Kalau tidak ada, maka ada kutubut tis'ah, ada kitab yang 9, jadi ditambah 3. Yang tadi 6 ditambah 3 lagi. Ada Musnad Ahmad, Ad-Darimi, dan juga
Muwatta Malik, kitab Imam Malik. Itu 9 yang pokok. Setelahnya masih banyak, puluhan, tapi yang puluhan itu biasanya sebagian besar hadisnya sudah tercakup ada di dalam kitab yang 9 itu. Nah, kalau tidak ada di dalam kitab rujukan ilmu hadis atau rujukan hadis, maka biasanya para ulama mengatakan la aslalahu. Nah, hadis ini tidak ada asal usulnya. Jadi tepugu juntrung anak itu yang mana gitu ya hadis ini. Kalau ada disebutnya musnad. Jadi kitab hadis ini bersanad. Kita mendengar misalkan ada yang mengatakan Nabi bersabda misalkan ya, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, nanti kita cari ada enggak di kitab induk hadis yang 6 itu. Jangan kita cari di buku TK. Oh, di buku TK aya hadisna. Eta mah bukan kitab induk hadis ya. Kitab induk hadis harusnya. Kalau ada berarti musnad. Hadis itu bersanad. Ya. Kalau enggak ada berarti la aslalahu. Kudu diteruskan. Kalau enggak ada berarti bukan hadis. Apakah cukup dengan bersanad? Belum. Harus ada syarat kedua, sanadnya nyambung. Jadi dilihat siapa yang menyampaikannya. Dengan cara apa? Ya, dilihat silsilah guru dan muridnya. Emang ini ada di kitab induk hadis, tapi lihat siapa orang-orangnya. An siapa. Nah, dilihat apakah gurunya ketemu dengan muridnya. Minimal ini tahun wafat gurunya itu ya tidak lebih dulu daripada tahun lahir muridnya gitu. Karena kalau lebih dulu ya berarti tidak ketemu. Kalau tidak ketemu disebutnya munqati, yang terputus sanadnya. Jadi tidak mungkin nyambung. Kalau ketemu berarti muttasil secara sederhananya. Nanti keterputusan sanad itu banyak sekali macam-macamnya. Ada kalau keterputusan sanadnya di akhir. Ada istilahnya. Dia keterputusan sanad di awal, ada istilahnya. Kalau sahabat ya tiba-tiba langsung bilang sebuah hadis tapi tidak mengatakan qala Rasulullah, ya nanti hadisnya mauquf gitu. Kalau tabi'in kemudian tiba-tiba tabi'in mengatakan qala Rasulullah padahal tabi'in tidak ketemu dengan Nabi, ya disebutnya mursal dan lain-lain. Nah, kalau sudah bersambung dicek ke pengecekan yang ketiga. Lihat orangnya. Ini orangnya udah sejaman, udah nyambung guru dan murid. Tapi harus ada syaratnya. Setiap orangnya harus adil dan dhabit. Ya, dia muslim ketika menyampaikan itu. Kemudian dia berakal, ya dia menjaga muru'ah, menjaga menjalankan yang wajib, menjauhi yang haram. Kemudian dhabit. Ya, dhabit itu ingatannya sangat tajam. Kalau kurang dari dhabit, agak lupa-lupa sedikit, ya maka menjadi hasan nanti hadis. Jadi hadis hasan itu sama dengan hadis sahih persis. Cuman bedanya ada orang di dalamnya yang ingatannya tidak terlalu mutkin, tapi masih bagus, nggak parah gitu. Itu juga orang ya. Nah, biasanya para ulama mengatakan sikoh. Nah, kalau orang dia hafalannya bagus dan dia juga karakternya bagus, bisa dipercaya, maka dikatakan sikoh. Nah, ini kalau di bahasa kampus saya biasanya ini sering dipakai. Jadi kalau ada berita, tisaha ya sikoh teh gitu. Nah, maksudnya orang yang menyampaikan beritanya itu bisa dipercaya enggak gitu. Soleh enggak. Tapi enggak cukup soleh, bisa jadi soleh tapi pohoan. Nah, berarti bukan sikoh kalau gitu. Sikoh itu soleh plus ingatannya kuat gitu. Nah, bisa jadi munkar. Munkar itu menyelisihi. Ada perawi yang pohoan, yang pelupa, tapi menyelisihi perawi yang ingatannya bagus. Nah, nanti perawi itu disebut munkar. Hadis itu disebut munkar. Kemudian ada jahalah. Kalau tidak dikenal gimana? Tiba-tiba ada nama satu perawi membawakan satu hadis, tapi para ulama nggak ada yang kenal. Sebutnya jahalah. Nanti hadisnya nggak akan diterima. Ya, majhul. Jadi bentuk kehati-hatian para ulama. Kan kalau orangnya kredibel diambil, kalau orangnya pembohong nggak diambil. Kalau orangnya nggak dikenal gimana? Nggak diambil sebagai bentuk kehati-hatian dalam menerima hadis. Tiada rinciannya jahalah itu macam-macam. Nah, kemudian kalau sudah adil, dhabit, bisa dipercaya, ya belum tentu juga sahih. Harus ada syarat keempat, yaitu terbebas dari syadz, yaitu tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih sahih.
Karena apa? Perawi yang ingatannya bagus, yang soleh juga, kadang-kadang masih ada lupanya. Nah, kemungkinan lupanya itu diantisipasi dengan membandingkan dengan hadis yang lain yang perawinya lebih kuat. Ya, ada si fulan nilai hafalannya 9,5. Ya, si fulan B, si B ini nilai hafalannya 8. 8 itu bagus, tapi kalau bertentangan dengan yang 9,5, maka yang 8 ini kalah nanti. Ya, diambil yang 9,5, itu disebutnya hadis yang sahih. Nah, otomatis harus mengumpulkan semua hadis itu. Jadi hadisnya semua dikumpulkan. Jadi meneliti hadis yang sahih itu tidak cukup satu hadis. Nggak mungkin satu hadis diteliti kemudian disimpulkan sahih enggaknya. Karena untuk menentukan hadis itu sahih atau tidak, harus dibandingkan dengan hadis yang lain yang semakna atau satu lafaz gitu ya. Nah, maka disebut syadz nanti kalau bertolak belakang dengan hadis yang lebih kuat. Ya, perawinya dianggap lupa pada saat itu, tapi tidak dicela. Ya. Kalau hadis yang diambilnya disebut mahfuz, ada istilah. Ya, kemudian terbebas dari illat. Nah, illat ini nanti ranahnya para ulama. Illat itu cacat yang tersembunyi. Kadang ada perawi yang satu zaman tapi tidak ketemu. Itu luar biasa ulama. Ulama itu bisa tahu perawi ini sezaman, satu guru dan murid atau satu zaman lah. Tapi ternyata tidak pernah ketemu, itu bisa ketahuan. Ya, dari apa? Dari perkumpulan sanad. Jadi semua hadisnya dikumpulkan. Dari cara mengumpulkan hadis dari orang-orang tersebut, pas semuanya dikumpulkan, diteliti, ya ini jalurnya ke sini, maka nanti ada kesimpulan, oh ternyata ini enggak ketemu dengan ini. Terutama hadis-hadis yang biasanya disampaikan dengan an. Ya. Beda dengan yang haddasana atau akhbarona, itu sudah pasti biasanya. Tapi kalau an itu harus diteliti lagi. Nah, itu diantara lima syarat hadis. Nanti insya Allah kita bahas satu kotak ya. Nanti insya Allah kita praktek. Kalau zaman sekarang ya lebih sederhana, lebih gampang. Terutama di poin pertama, untuk mendapatkan informasi hadis itu termuat dalam kitab induk hadis atau tidak, ya cukup pakai laptop sekarang. Ya kalau dulu ya, harus punya kitabnya. Ya harus punya kitab, dan kitab induk hadis ya puluhan. Kalau beli ya lumayan ya harganya. Makanya dalam istilah menuntut ilmu hadis ada istilah tidak menuntut ilmu hadis kecuali orang yang bangkrut. Ya, zaman dulu mah karena harus beli kitab yang banyak orang belajar hadis itu. Ya, zaman sekarang mah cukup install di laptop, ratusan kitab sudah termuat. Ya, tinggal kita ketik, tinggal kita klik apakah hadis itu ada atau enggak. Cuman ketiknya nggak boleh salah ketik. Ya, kalau salah ketik nggak bisa. Salah satu huruf dia nggak bisa. Ya. Itu luar biasanya para ulama. Para ulama itu zaman dulu dihafal. Ya, semua kitab induk hadis mereka hafal. Makanya ya lebih daripada hadis para ulama dulu. Nanti insya Allah kita di pertemuan berikutnya akan bahas ya satu persatu mengenai syarat-syarat hadis sahih. Nah kemudian sekarang kita masuk ke hadis yang ke-11 dari hadis Arba'in Nawawi, yaitu meninggalkan perkara yang meragukan atau meninggalkan hal yang meragukan atau meninggalkan keraguan-raguan. Nah, ini hadisnya saya ambil versi lengkapnya. Kalau ada yang membaca kitab Arba'in nanti nggak akan seperti ini hadisnya ya. Nah di sini yang putih, bagian yang putih ada perawi-perawinya, ada sanadnya, mata rantai dari hadis ini. Kemudian yang biru ada matan hadisnya, isi hadisnya. Saya langsung kepada isi hadisnya dari Ibnu Umar, dari Hasan bin Ali. Ya, jadi anaknya bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib atau cucunya Nabi SAW, ditanya ya oleh orang ini, an Abi al-Hawra'i as-Sa'di, mengatakan kepada Hasan bin Ali, kata beliau, ma hafidza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Hasan bin Ali, apa yang kamu hafalkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hasan bin Ali mengatakan, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hasan, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kalimat. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba
ribah atau ribah. Tinggalkanlah yang membuatmu ragu dan ambillah yang membuatmu yakin. Itu kalimat pertama. Kalimat keduanya, dan sungguhnya kejujuran itu adalah tumakninah, ketenangan, dan dusta itu adalah keraguan-raguan atau kegelisahan. Jadi ada dua poin penting di sini. Ada kaidah di mana kita harus meninggalkan perkara yang meragukan, harus meninggalkan was-was. Kemudian yang kedua, ada pesan dari Nabi SAW tentang makna kejujuran, tentang makna dusta. Nah, biasanya kata Rasul, ya, orang yang jujur itu tentram hatinya, orang yang jujur itu tumakninah perasaannya. Sedangkan orang yang dusta itu berada dalam keraguan-raguan, berada dalam ketidaknyamanan perasaannya. Ya. Halo ibu-ibu, ada? Nah, sepandai apapun seseorang menyembunyikan aibnya, menyembunyikan kriminalitasnya, menyembunyikan kedustaannya, maka sepanjang itu pula lah dia bakal berada di dalam ribah ini, roibah ini. Ya. Di Indonesia itu Pak, banyak kasus kriminal yang bertahun-tahun tidak terungkap. Ada apa? Korupsi, misalkan apa Pak yang korupsi? Adi Tansil, misalkan. Harun Masiku, ada apa? Pembunuhan Munir, gitu. Ya, ada pembunuhan-pembunuhan yang sulit diungkap sampai sekarang. Nah, kata Rasul, itu sepandai-pandainya orang itu menutupi kejahatannya, maka tetap orang itu bakal berada di dalam roibah. Hatinya nggak akan nyaman. Hatinya bakal gelisah terus-menerus. Ya, sampai kedustaannya dia beberkan, sampai aibnya, sampai dosanya, ya, sampai kejahatannya dia akui. Gitu. Ya, walaupun manusia mungkin nggak ada yang tahu, walaupun manusia mungkin hanya curiga, tapi tidak bisa memastikan. Ya, tapi Allah tahu. Dan sepanjang dia menutupi kedustaannya, kebohongannya, dosanya, aibnya, maka dia akan berada di dalam qalaq. Ya, qalaq itu artinya kegelisahan, ya, tidak tumakninah perasaannya. Sedangkan orang yang jujur, ya, walaupun kejujurannya itu mungkin ya membuat dia mendapatkan efek yang buruk di dunia, tapi perasaannya bakal tumakninah, ya, dampak daripada kejujuran. Nah, yang akan kita garis bawahi dalam hadis ini adalah kalimat pertama, yaitu da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, tinggalkanlah yang ragu dan ambillah yang membuatmu yakin. Ya, mau diperhatikan. Yang pertama, cakupan hadis ini, kalimat da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, Rasul menyuruh kita meninggalkan yang ragu dan mengambil yang yakin. Itu cakupannya ada 3 hal setidaknya. Yang pertama dalam masalah akidah, yang kedua dalam masalah akhlak. Kalau dalam masalah akhlak, ya, nanti turunannya adalah sifat waro. Waro, ya. Waro itu meninggalkan perkara yang bisa berbahaya di akhirat. Ya. Tarku syai'in qad yadurruhu fil akhirah. Meninggalkan perkara yang mungkin perkara itu bisa membahayakan seseorang di akhirat. Itu namanya waro. Nah, dalam masalah akhlak, hadis ini mengajarkan kita tentang akhlak waro. Ya, adab waro. Itu meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan kita nanti di akhirat. Nah, sedangkan dalam masalah fikih, ya, hadis ini memberikan fondasi tentang kaidah besar fikih, yakni al-yakin la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan itu tidak hilang oleh sebuah keraguan-raguan. Jadi kalau seseorang sudah yakin, maka dia harus membuang was-wasnya, dia harus membuang keraguan-raguannya dan mengambil pilihan yang dia yakininya. Nanti kita jelaskan dari ketiga poin ini. Yang jelas, hadis ini ya menjadi sebab atau menjadi dasar dari ya 3 poin ini, yaitu akidah, akhlak, dan juga fikih, terutama akhlak dan fikih, ya. Yang pertama tentang masalah akidah. Dalam masalah akidah sama, kita harus membuang keraguan-raguan dan mengambil yang diyakini, mengambil akidah secara yakin, secara mutlak, secara pasti. Bagaimana ta'riful iman, ya. Bagaimana pengertian iman itu sendiri. Pengertian iman apa? At-tasdiqul jazim. Iman itu adalah membenarkan dengan pasti, dengan yakin. Kalau seseorang masih berada dalam keraguan-raguan,
ya maka belum disebut beriman. Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fi. Kalimat jangan ragu, kalimat tidak ada keraguan, salah satunya Allah berikan, Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Itulah Alkitab, Al-Quran, la raiba fi, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Jadi kita ketika mengimani Al-Quran tidak boleh sedikit pun ada keraguan-raguan. Ragu bahwa itu dari Allah, ragu bahwa itu mungkin tidak tercampur dengan kalam manusia, maka tidak boleh ada keraguan seperti itu. Kita wajib yakin bahwa Al-Quran kalamullah, Al-Quran mahfuz, terjaga ya, sampai hari ini, sampai hari kiamat, dari zaman Nabi SAW, tidak ada satu huruf pun yang ditambahkan oleh manusia. Nah, kemudian di antara ayat yang menafikan keraguan, ya, yaitu surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Allah mengatakan, kalau kalian masih ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, ya, maka Allah menantang, fa'tu bi suratim mim mithlih. Maka datangkanlah satu surat yang semisalnya. Ini luar biasanya, Pak. Saking kita nggak boleh ragu terhadap Al-Quran, nggak boleh kita imannya nanggung-nanggung kepada Al-Quran, maka Allah menantang, kalau kita masih ragu, sok bikin satu surat aja seperti surat di Al-Quran. Ya. Bahkan nggak cuma kita, wad'u syuhada'akum min dunillah. Silahkan minta tolong kepada siapapun, tapi jangan minta tolong sama Allah. Silahkan kamu minta tolong sama jin, ya, sama iblis pun sekalian silahkan. Kalau mau, kalau mereka mampu bisa bikin ya satu surat yang semisal dengan surat yang ada di dalam Al-Quran. In kuntum shodiqin, kalau kalian benar. Jadi saking ya nggak bolehnya kita ragu, maka untuk menepiskan keraguan itu silahkan bikin. Kalau nggak bisa bikin satu surat seperti Al-Quran, ya maka harus beriman kepada Al-Quran itu. Wajib beriman. Kenapa? Seseorang ragu kepada Al-Quran biasanya ada pikiran bahwa Al-Quran itu buatan manusia. Dan harusnya kalau Al-Quran itu buatan manusia, harusnya ada manusia yang bisa bikin. Entah di zaman dulu atau zaman sekarang. Tapi ternyata kalau kamu nggak bisa mendatangkan manusia yang bisa bikin, jangankan satu Quran, satu surat saja, maka nggak ada alasan supaya kamu itu ragu terhadap Al-Quran. Kamu itu tidak beriman kepada Al-Quran. Ya, Allah juga mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu. Ini lebih jelas lagi, Pak. Sungguhnya orang-orang yang beriman ya kepada Allah dan Rasul-Nya itu summa lam yartabu. Mereka itu tidak pernah ragu-ragu. Ya, wajahadu fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah yang benar keimanannya. Ya, yang Allah puji sebagai orang-orang yang jujur, yang benar keimanannya kepada Allah adalah summa lam yartabu, yang tidak pernah ragu dengan keimanannya. Ya, baik ketika awal mereka beriman sampai seterusnya mereka tidak ragu dengan keimanan mereka. Allah juga mengatakan ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'ts. Ini surat Al-Hajj, ini lebih jelas lagi. Ya. Jadi ini keimanannya beda-beda, Pak. Ada keimanan kepada kitab, keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat kelima halaman pertama. Ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'tsi. Kalau kalian berada dalam keraguan-raguan pada hari kebangkitan, maka ingatlah, ingat apa? Fa inna khalaqnakum min turab. Sungguhnya kami menciptakan kalian daripada tanah, summa min nutfah, kemudian dari saripati air mani, kemudian min alaqah, dan seterusnya. Jadi Allah menyuruh kita, kalau kita ragu bakal dibangkitkan nanti di hari akhir, maka ingatlah proses penciptaan kalian sendiri. Ya, bukankah kalian tadinya tidak ada, kalian diciptakan dari setetes air mani yang hina, yang tidak ada satupun yang bisa meniru ciptaan Allah seperti itu. Ya. Maka pada intinya di dalam masalah akidah, Allah menyuruh kita menafikan semua keraguan. Baik akidah rukun iman kepada Alkitab, kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Maka tidak boleh ada keraguan-raguan di dalam benak kita sedikit pun kepada satu di antara rukun iman. Satu di antara bentuk akidah seorang muslim. Akidah seorang yang beriman. Itu dalam masalah akidah. Da'ma yaribuka, ya. Tidak boleh ada keraguan-raguan, maka haruslah kita yakin. Bahkan Allah menantang. Jadi Allah itu fair dalam surat Al-Baqarah ini. Kalau kalian ragu ya silahkan bikin aja.
Ya, kalau nggak bisa ya udah, berarti nggak ada pilihan lain kalian untuk beriman. Ya. Nah, kemudian dalam masalah akhlak, ya hadis ini mengajarkan kita tentang kaidah waro. Ya, waro itu apa tadi? Meninggalkan perkara yang mungkin membahayakan di akhirat. Ya. Nanti ada waro, ada zuhud. Ya. Kalau waro, ini ya, lihat sini tingkatan waro ya. Waro itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, tarkul muharramat wa adaul wajibat. Orang yang waro itu tingkatan pertama adalah mengerjakan yang wajib dan menjauhi yang haram. Ini sudah pasti. Yang wajib kalau nggak dikerjakan ya dosa, ya, yang haram kalau dikerjakan ya dosa. Maka menjauhi yang haram, menjalankan yang wajib adalah tingkatan waro. Tapi waro yang adil, yang masih standar gitu. Ya, belum spesial kalau cuma meninggalkan yang haram. Belum spesial kalau cuma mengerjakan yang wajib. Ada waro tingkatan yang kedua, yaitu tarkus syubhat. Meninggalkan perkara yang subhat. Bukan cuma yang haram, tapi yang subhat pun dia tinggalkan. Ya, kalau yang haram, yang ulama seluruhnya sepakat bahwa itu haram. Ya, tidak makan daging babi, itu waro tapi standar gitu ya waronya. Tapi kalau meninggalkan rokok, nah itu waronya di atas rata-rata, Pak. Langsung sareri bapak-bapaknya sebut rokok mah ya. Nah itu waro yang kedua itu meninggalkan ranah khilaf para ulama. Ketika para ulama ada pendapat ini haram, ini boleh, ya udah tinggalin aja lah gitu. Nah itu waro yang lebih utama waronya. Nah ada waro yang paling tinggi tingkatannya itu zuhud. Ya, zuhud itu tarkul mubahat, ya, meninggalkan yang mubah. Jadi ini ulama nggak ada yang mengharamkan, nggak ada yang memakruhkan, boleh, ya, tapi nggak dapat pahala kalau saya ngerjain itu. Jadi saya mau ninggalin aja, saya mau ngerjain diri, saya mau sibukkan diri dengan hal yang bisa mendapatkan pahala, mendatangkan pahala. Itu namanya zuhud. Jadi kalau dalam masalah dunia dia mengambil sedikit saja seperlunya. Kalau dalam masalah akhirat ya dia serakah. Dia ngambil sebanyak mungkin. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau waro meninggalkan perkara yang bisa membahayakan di akhirat. Ya. Lagi waro itu meninggalkan perkara yang bisa berbahaya di akhirat. Zuhud itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Berdasarkan tingkatan itu, berdasarkan definisi itu lebih tinggi tingkatan mana Pak? Waro atau zuhud? Zuhud. Ya, karena zuhud itu udah nggak berbicara haram lagi. Ya, yang penting oh ini nggak ada pahalanya, udah ditinggalkan. Ya. Nah, dalil-dalil tentang waro, ya. Yang pertama dan kedua saya ingin menekankan bahwa sebab seseorang bisa waro, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran. Ini surat apa, Pak? Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahf. Al-Kahfi atau Al-Kahf? Al-Kahf itu harusnya bacanya, suratul Kahf. Ya. Nah, dalam surat Al-Kahf, Al-Kahfi, ya, itu Allah mengatakan, wa yaquluna ya wailatana, ya, ketika orang-orang nanti masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ya, mereka berkata, ma li hadzal kitab, ketika diberikan kitab, ya, mereka mengatakan, apa ini kitab catatan apa macam apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Ya, tidak ada amal sedikit, amal kecil dan amal besar yang kami kerjakan melainkan semuanya dicatat. Ya, illa asah, dicatat secara detail, ya. Wajadu ma'amilu hadiran. Ya, semua yang mereka kerjakan mereka dapati catatannya nanti di yaumil akhir. Kemudian Allah mengatakan, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahumullahu wa nasu. Ya, terkadang nanti di akhirat seseorang bisa melupakan amalnya di dunia. Ya, dosa-dosanya mungkin mereka tidak semuanya ingat. Tetapi ahsahullahu wa nasu. Allah menghitungnya dengan detail. Jadi sebetulnya sifat waro ini harus kita bangun berdasarkan pemahaman bahwasanya segala macam apa yang kita kerjakan itu bakal Allah catat.
Segala amal yang kita kerjakan, yang kecil ataupun yang besar, bakal Allah perhitungkan. Ahsoha. Ahsoha itu dihitung secara detail. Tidak ada satu lafaz pun yang terucap dari mulut kita, melainkan Allah catat. Tidak ada satu gerakan tangan pun yang itu zolim, atau itu ibadah, atau itu mukbah, atau itu makruh, melainkan Allah perhatikan. Ya, tidak ada satu langkah kaki pun yang kita langkahkan, ya, melainkan Allah catat setiap langkah kaki kita. Nah, berdasarkan hal itulah, berdasarkan keimanan itulah, bahwa segala macam amal kita Allah catat, segala macam amal kita bakal Allah balas nanti di yaumil akhir, maka disitulah haruslah di dalam diri kita tumbuh sifat waro, tumbuh kehati-hatian, tumbuh rasa takut, ya, muncul rasa takut, rasa gentar ketika berkata. Dipikirin dulu, kira-kira kalau ngomong ini dosa atau tidak, kira-kira kalau ngomong ini dapat pahala atau tidak, kira-kira kalau melangkah ke sini dosa atau tidak, dapat pahala atau tidak, kira-kira kalau melakukan A, B, C, D dapat pahala atau tidak. Nah, kalau seseorang sudah memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus menghitung dirinya, menghisab dirinya setiap melangkah, setiap berkata, maka dengan sendirinya bakal tumbuh sifat waro di dalam dirinya. Ya. Tanpa itu tidak mungkin. Tanpa seseorang merasa diawasi, tanpa seseorang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin di dalam dirinya tumbuh sifat waro. Maka kita lihat, semakin soleh orang, semakin waro dia. Ya, semakin seseorang itu waro, semakin dia menjaga kata-katanya. Semakin seseorang itu waro, semakin dia menjaga pergaulannya, ya, menjaga langkah kakinya, menjaga perbuatannya. Contohnya Nabi SAW. Ini contoh waro daripada, ya, sikap Nabi SAW. Hadis riwayat Anas bin Malik, ya, mengatakan bahwasanya satu hari Nabi SAW marro bitamrotin, ya, jalan, kemudian ada tamr. Tamroh itu ya sebutir kurma, ya. Kemudian Nabi itu mengambil sebutir kurma itu. Kemudian Nabi mengatakan, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Kalau saja aku tidak takut kurma ini kurma sedekah, maka aku akan memakannya. Ya, kenapa seperti itu? Karena sedekah bagi Nabi itu haram. Ya, di hadis yang lain Nabi mengatakan, ketika Nabi melihat Hasan atau Husain makan kurma dari sedekah, Nabi mengatakan qih, muntahkan. Ya, inna ala Muhammad la ya'kuluna shadaqah. Sungguhnya keluarga Muhammad tidak makan dari sedekah. Ya, tapi menerima hadiah. Dia tidak menerima sedekah. Jadi sedekah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk memuliakan ahlul bait. Ya. Karena kalau orang sedekah biasanya konotasinya dari atas ke bawah gitu. Ya. Nah, maka Nabi takut kurma ini hasil sedekah. Padahal kurmanya belum tentu hasil sedekah gitu. Belum tentu dari sedekah. Nah, berarti masih 50-50 kan. Bisa halal, bisa haram. Tapi karena sifat waro yang ada dalam diri Nabi, Nabi tidak mau makan kurma itu. Ya. Maka ini tentang syubhat kepemilikan gitu. Maka di antara kita pun sama. Kalau misalkan ragu, ini punya siapa? Ya, bentuk kewaroan kita adalah meninggalkan yang kita ragukan itu. Ya. Nah, berikutnya waqala Umar. Ya, ini perkataan dari Umar bin Khattab. Kata Umar, da'ur riba war raibah. Tinggalkanlah riba dan tinggalkanlah keraguan-raguan. Yakni maksudnya, kata Umar, martabtum fihi wa illam takhafu wa illam tatahaqqaqu innahu riba. Yaitu perkara yang meragukan walaupun kamu belum yakin bahwa itu riba. Nah, kata Umar, kalau ada perkara, kalau ada hal yang kamu ragu itu riba atau tidak, maka sebaiknya ditinggalkan, kata Umar. Apalagi zaman sekarang, Pak. Zaman sekarang itu yang kita ragu-ragu ini riba atau enggak, banyak, Pak. Makin banyak. Ya, ketika buka aplikasi, buka metode pembayaran yang online, yang apa, ya ada diskonnya, ada apanya. Terkadang kita ragu, ini riba atau enggak ya. Tapi kalau kita mah biasanya, masih ragu-ragu, ya udahlah, lumayan diskonan gitu ya. Dan padahal kata Umar, kalau ragu itu riba atau tidak, maka langkahnya adalah ditinggalkan. Ya, sebagai bentuk sifat waro, ya.
Walaupun kalau dikerjakan satu kali tidak dosa karena sifatnya tidak tahu, itu riba gitu. Tapi kalau terus-menerus dosa, dosanya karena dia tidak mau tahu gitu. Ya. Orang mambung nanyakeun ka ustad soalnya sieun riba, kan soalnya gitu Pak. Sieun nanyakeun teh ya, sieun diharamkeun gitu ya. Masalahnya tara nanyakeun. Yang diharamkan berat ya. Nah, dalam hadis yang lain ada sifat waro yang luar biasa dari Umar bin Khattab juga. Ya, satu hari Umar bin Khattab itu di sebuah medan, sebuah lapangan, ya, sebuah lembah, melihat banyak sekali unta. Ini Umar bin Khattab sudah jadi Amirul Mukminin, ya, sudah jadi khalifah saat itu. Maka ada satu unta di lembah itu yang paling gemuk, yang paling gede, yang orang yang paling limosin gitu ya zaman sekarang mah. Nah kata Umar, liman hadhil ibil? Punya siapa unta yang paling gemuk itu? Ya, kata para sahabat, innaka libnika Abdillah. Itu punya anak kamu Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, kemudian utuni bihi. Panggil ke dia. Abdullah suruh datang menghadap saya. Datangkanlah itu anaknya, ya, Abdullah bin Umar. Falamma ja'u wa sa'alahu, liman hadhil ibil? Kata Umar, wahai Abdullah, itu unta yang gemuk punya siapa? Kata Abdullah bin Umar, hiyali, ya, unta itu punya saya, ya. Istarituha bimali, saya beli dengan harta saya sendiri. Bukan hasil nyolong, bukan hasil korupsi, bukan dari Baitul Mal, ya. Wa ba'astu fiha, dan aku ya mengembalakan untaku itu bersama unta kaum muslimin. Jadi ada kaum muslimin di satu lembah, di situ lembah tempat penggembalaan unta. Dan Abdullah bin Umar bagian dari kepada kaum muslimin, maka sama-sama menggembalakan unta di situ. Ya, kata Abdullah bin Umar, "Famaza fa'alt?" Emang saya salah apa? Katanya, kenapa dipanggil? Saya kan beli unta pakai duit sendiri, kemudian digembalakan di tempat yang memang di situ tempat unta gitu. Ya, kata Umar bin Khattab, "Wa yaqulun nas", ya. Iya, benar itu punya anaknya Umar bin Khattab, dan orang-orang mengatakan, ya, usku hadhil ibil, ya, fahiya libni amiril mu'minin. Jangan sampai orang-orang itu mengatakan, silahkan berikan unta ini tempat lebih dulu, biarkan makan, biarkan minum di lembah ini lebih dulu, karena ini adalah unta dari anaknya Amirul Mukminin. Jangan sampai unta kamu dispesialkan, kata Umar bin Khattab. Ya, maka kata Umar, ya, juallah unta kamu, ya. Kamu beli waktu kurus berapa? Kemudian jual, keuntungannya masukkan ke Baitul Mal. Ini luar biasanya Umar bin Khattab. Padahal kalau kita lihat, ya, salahnya apa? Padahal kan nggak ada salahnya, ya. Anaknya beli unta pakai duit sendiri gitu ya. Dan digembalakan di tempat yang memang di situ tempat menggembalakan unta, bukan tanah orang gitu. Tapi kata Umar bin Khattab itu nggak pantas masalahnya. Ya, dan itu menodai sifat waro seorang pemimpin gitu. Ya. Ya, bedakan sama zaman sekarang, Pak. Oh iya, enggak usah tuh ya, enggak usah itu. Ya, maksudnya kan sekarang suka ada yang pengen dispesialkan gitu ya. Kalau Umar bin Khattab maksudnya luar biasa ya. Saya lihat Umar bin Khattab dari filmnya itu, Pak, sampai tamat, Pak, itu luar biasa. Kadang saya nangis lihat film Umar bin Khattab itu. Ya, dengan ketawaduan beliau, karena film Umar bin Khattab itu kan dilihat dari kisah nyata, terutama kisah-kisah seperti ini ada di filmnya, termasuk ada di hadisnya itu, Pak. Ya, palingnya kejadian 1-2 yang mungkin sebagai bumbu saja, tapi kebanyakan itu berdasarkan hadis, ya, berdasarkan hadis, berdasarkan sirah. Kadang saya nangis lihat ketawaduan Umar bin Khattab, ya, kewarahan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, termasuk kepada anaknya ini. Dan itu saking warohnya beliau itu menjauhi perkara yang sebetulnya tidak haram, tapi tidak pantas dilihat orang. Ya, menjadikan anak, ya, membiarkan anak menggembala, jangankan meneruskan kepemimpinan kepada anaknya tuh, Pak. Umar bin Khattab itu nggak mau, Pak. Dan pernah ditanya siapa penerusmu, Umar bin Khattab, ya, direkomendasikan anaknya, dan beliau itu menolak. Umar bin Khattab menolak anaknya meneruskan tongkat kepemimpinan beliau. Ya. Nah, itu bentuk kewaroan Umar bin Khattab. Ya, tidak lain seorang Umar bin Khattab itu bisa punya sifat waro, ya. Tidak lain adalah sebagai buah daripada keimanan beliau.
ya, keimanan beliau kepada hari akhir, keimanan beliau kepada ya hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sahabat ada yang mengatakan, waqala Hisam ibnu Hasan, ya, taroka Muhammad ibnu Sirin, ya, seorang tabi'in, Muhammad bin Sirin meninggalkan arba'ina alfan fima la tarawna bihi ba'sal yaum. Nah, kata beliau, Muhammad bin Sirin meninggalkan ribuan perkara yang hari ini kamu kerjakan dengan santai, yang hari ini kamu kerjakan tanpa melihat bahwa itu salah gitu. Jadi ternyata semakin awal generasi, ya semakin lama generasi, semakin ke atas kepada para sahabat, itu semakin waro. Dari tabi'in saja, beliau ada yang mengatakan seorang tabi'in, Muhammad bin Sirin mengatakan terbiasa meninggalkan hal-hal yang mungkin hari ini di zaman tabi'in, orang-orang biasa mengerjakannya. Gitu, tanpa melihat bahwa itu dosa. Tapi di zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka meninggalkan hal-hal tersebut. Ya, jadi semakin takwa seseorang, ya, karena kata Nabi kan khairul quruni qarni, ya. Generasi terbaik itu adalah generasiku, kemudian setelahku dan setelahku. Jadi 200 tahun pertama itu generasi terbaik. Maka semakin bawah, ya semakin menurun kualitasnya. Ya. Dan kata beliau, di antara cirinya, kalau di zaman kami dulu, zaman tabi'in, ya biasa meninggalkan perkara yang subhat, ya, yang hari ini kalian mengerjakannya dengan santai-santai aja, karena mentang-mentang itu tidak haram. Nah, maksud saya adalah kita harus meneladani kewaraan mereka. Walaupun terkadang perkara tersebut difatwakan oleh orang-orang sebagai perkara yang makruh misalnya, ya, sementara yang lain mengatakan haram, ya, maka kaidahnya seperti Nabi mengatakan tadi, kalau ada keraguan dalam hati, maka cirinya itu salah perkara itu. Bahkan di hadis yang lain, di hadis Arba'in juga sama. Ya, Nabi mengatakan, ya, wa in aftakan nasu aftau. Terkadang manusia itu berfatwa bahwa itu boleh. Tapi ketika kamu kerjakan masih ada yang mengganjal. Nah, itu bukti bahwa fatwa manusia itu salah katanya. Ya, karena boleh jadi fatwa manusia itu ada kelirunya. Dan seorang yang beriman bisa peka terhadap kesalahan fatwa orang-orang itu dengan cara ketika mengerjakannya dia lihat hatinya, dia raba jiwanya. Kalau masih ada keraguan-keraguan, ini kata Ustadz sih makruh, tapi kenapa ya saya tetap nggak mau, tetap kalau ngerjain itu saya nggak enak perasaan. Ya udah tinggalkan. Udah tahu nggak enak, udah tahu bikin ragu-ragu, tapi kok masih gitu. Ya, nah harusnya itu sebagai isyarat, sebagai alarm gitu. Kalau seorang merasa ragu, merasa tidak yakin, ya, itu isyarat dari Allah untuk meninggalkan perkara tersebut. Kenapa? Karena jiwa orang yang beriman kepada Allah harusnya tenang ketika melakukan perkara yang halal. Ya, sok kita, ya, ada berhubungan suami istri, kemudian makan minuman yang halal, kan nggak ada perasaan was-was. Tapi ketika mengerjakan satu hal atau makan satu hal yang memang kita was-was di situ, itu bentuk isyarat, ya. Itu bentuk kode gitu. Jangan-jangan itu bentuk perkara yang haram. Tapi dah kata orang-orang ini boleh. Nah, itu boleh jadi fatwanya salah. Ya. Karena kata Nabi, fatwa itu tidak bisa jadi pembenaran. Wa in aftakan nas wa aftau. Ya, terkadang ada fatwa yang salah. Dan ketika kita masih ragu-ragu, maka boleh jadi di situ isyaratnya. Nah, itu tentang bab waro, ya. Nanti sebetulnya di bab waro bakal terbahas nanti di Riyadhus Shalihin, ya, insyaallah. Atau mungkin sudah, ya. Nah, dalam bab fikih, ya, dalam bab fikih kaidah dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang ragu, kerjakan yang yakin, ya, menimbulkan atau menjadi sebab munculnya kaidah besar fikih. Ya, dalam kaidah fikih kita mengenal al yaqinu la yazulu bisyak. Keraguan-raguan itu tidak boleh dikalahkan oleh keyakinan itu tidak boleh dikalahkan oleh keraguan-raguan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita sebagai umat muslim was-was, berada dalam keraguan-raguan. Ketika mengerjakan satu hal itu masih ragu-ragu ini boleh atau tidak, maka Allah tidak menginginkan hal itu. Ya, yang mana kewaswasan itu, ya, bisa mengganggu psikologi seseorang, Pak. Ya.
Kalau kita terbiasa mengerjakan yang kita ragukan, kita tidak yakin ini boleh apa enggak, tapi kita masih sering ngerjain itu bisa rusak psikologinya. Ya, bisa terganggu jiwanya. Karena seseorang harusnya mengerjakan hal yang membuat dia tenang, yang dia yakini kebolehannya, kehalalannya. Ya. Dan resep daripada supaya kita tidak was-was, supaya kita tidak ragu-ragu, maka kaidah fikih yakni al-yakin la yazulu bisyak. Ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu, karena keyakinan itu tidak hilang dengan sebuah keraguan-raguan. Bapak mungkin pernah lihat, Pak, ada orang yang sholat berjamaah, takbirnya berulang-ulang. Allah, imam teh udah takbir, kemudian makmumnya Allah, Allah, itu teh duka kunaon, duka temenang naon eta pas takbir ya. Padahal itu was-was, Pak. Ya, itu harus dibuang, Pak. Kalau orang bisa terus-terusan gitu, bahkan tidak jarang ini sampai ruku, Pak. Saya pernah lihat yang seperti itu sampai ruku. Imam udah ruku, sholat zuhur ya. Imam udah ruku, ini baru Allahu Akbar. Baru menang gitu ya. Nah itu was-was, Pak. Dalam Islam, hal seperti itu tidak boleh. Was-was seperti itu tidak boleh. Ya. Nah berikut ini contoh-contohnya, di mana kita harus mengambil yang yakin dan membuang yang ragu atau yang membuat diri kita was-was, yang bisa mengganggu psikologi kita. Yang pertama, contohnya, ketika ragu sudah wudhu atau belum. Kita sholat, baru ingat, kita tadi buang air. Udah wudhu lagi atau belum ya? Ragu-ragu, perhatikan, ragu-ragu antara sudah wudhu atau belum. Tapi yang kita yakini, kita sudah buang air tadi. Berarti ambil yang sudah buang air karena itu yakin. Yang ragu wudhunya sudah wudhu atau belum, maka buang yang ragu. Maka tindakannya adalah wudhu lagi. Kita wudhu menepiskan keraguan. Ya. Jadi kalau batalnya yakin, wudhunya ragu, ambil yang yakin. Berarti anggap kita batal dan belum wudhu. Maka caranya adalah wudhu lagi langkahnya. Ya, kemungkinan kedua atau ya hal yang kedua, ketika ragu sudah batal atau belum, ini sebaliknya apa? Kita sholat maghrib tadi yakin wudhu, sudah sholat maghrib, kita diam di masjid, yang kita minum, kita ngaji baca Quran, kadang niis di luar gitu ya, di teras. Kemudian kita mikir pas sholat isya, udah batal belum ya? Yang yakinnya apa sekarang? Wudhunya yakin, batalnya ragu-ragu. Berarti harus apa? Nah, ini beda istilah para ulama ini ya. Yang mengatakan harus wudhu, yang mengatakan harus sholat. Ini ulangi ya. Kita yakin sudah wudhu sekarang. Tadi pas maghrib wudhu. Pas isya mau sholat, ragu-ragu. Sudah batal atau belum wudhu kita? Berarti wudhunya yakin, batalnya ragu. Berarti harus apa? Harus wudhu atau langsung sholat? Iya. Dianggap belum batal. Karena batalnya masih ragu-ragu. Gak usah kita wudhu lagi, langsung sholat. Tapi kalau wudhu lagi boleh nggak? Boleh. Karena ada sunnah tajdidul wudhu. Memperbarui wudhu meskipun belum batal. Tapi kalau dianggap itu harus, salah. Ya, kenapa? Karena kaidahnya mengambil yang yakin, meninggalkan yang ragu. Tadi yakinnya sudah wudhu, ragunya masih, batalnya masih ragu-ragu. Berarti tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Ya, nggak usah wudhu lagi, langsung sholat itu boleh. Kecuali kalau ya ada saksi, nah kamu tadi batal, ya berarti ada saksi. Maka lupa kita, ragu-ragu. Saksi kita yakin, ambil yang yakin, gitu. Ya, kurang ke angse misalkan. Tadi kamu hitut misalkan. Bisi ya ada saksinya. Maka saksinya itu menjadi yang kuatnya. Kita yang ragu-ragu yang ragunya yang dibuangnya gitu. Tapi kalau nggak ada saksi, ya kita sendiri yang memutuskan ya sebetulnya pada dasarnya tidak harus wudhu lagi kalau batalnya masih ragu-ragu. Ya, kejadian ketiga, ketika ragu buang angin atau tidak ketika sholat. Ya, ini mah ada hadisnya, Pak. Kita sholat, kan sok rajen kekerbekan, Pak. Ya, kalau tadi malam makan martabak,
atau yang seblak kan sok rada bekah ya patuangan saya. Kerebek sana. Nah kita ragu ini melepas ente ya, ini buang angin gak ya? Gitu. Nah kita harus apa sekarang? Harus batalin sholat atau enggak? Kata Nabi SAW, ya, janganlah kita membatalkan sholat kalau merasa perut kita ada yang bunyi gitu ya. Sampai apa? Sampai kedengaran bunyinya atau kecium baunya. Bukan kelihatan, nggak kelihatan. Ya hasupna hidung. Jadi, nah ini kaidahnya gini kata Nabi. Sampai apa? Sampai kecium baunya atau kedengaran bunyi kentutnya, bunyi buang anginnya. Nah, kecium baunya dan kedengaran bunyinya itu yakin. Sementara perut kita masih ragu-ragu bunyi apa enggak, keluar angin atau enggak. Nah kalau bunyinya di dalam nggak batal, Pak. Kalau bunyinya di dalam nggak batal. Yang batal itu kalau keluar anginnya gitu. Ya, maka jangan batalkan sholat kita sampai ada keyakinan, kata Rasul. Keyakinannya dengan cara apa? Diagnosanya dua hal itu, bunyinya atau baunya. Maka dalam fikih kita tidak harus membatalkan sholat kita, teruskan saja sholat sampai kecium baunya atau kedengaran bunyinya. Ya. Atau kerasa jelas, ya sampai kerasa, oh ini udah keluar ya, udah itu yang yakin berarti, ya. Tapi kalau masih ragu-ragu, ya maka harus ada dua diagnosa sebagai bentuk meyakinkan itu. Ya. Nah kemudian ketika ragu jumlah rakaat atau putaran tawaf, atau misalkan seorang wanita menyusui anak orang lain, itu kan bisa jadi mahram kalau lebih daripada 5 kali yang mengatakan, ya 5 kali yang mengatakan 3 kali. Artinya ragu tentang jumlah aja, atau ragu tentang jumlah rakaat, ini 3 atau 4 ya, atau putaran tawaf, ini tawaf udah 5 keliling atau 6 keliling ya, gitu. Kalau 6 keliling berarti ini final lap ya. Nah harus apa kita kalau ragu-ragu jumlah hitungan? Kata Nabi SAW mengambil yang sedikit. Ibu-ibu kalau ragu ini udah 3 rakaat atau 4 rakaat ya, maka anggap 3. Ya. Ini tawaf udah 6 atau baru 5 ya, ambil 5. Kenapa ambil yang sedikit? Karena yang sedikit itu yakin, yang banyak itu ragu. Coba kita sholat ragu-ragu antara 4 atau 3. Kan 3-nya mah nggak ragu, 3-nya mah yakin. Yang ragu yang mana? Yang 4 rakaatnya. Rakaat keempat ini udah atau belum? Gitu. Maka ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu dengan cara mengambil yang sedikit. Tinggal nanti sujud sahwi karena sudah ragu-ragu. Ya, sebelum salam sujud sahwi. Nah, ketika ragu arah kiblat, ya, Bapak, Ibu namu ke rumah orang atau di pegunungan camping, misalkan campingnya udah sore nggak kelihatan matahari. Kayaknya ke dia mah kiblat. Nah, harus apa kita? Ya, harus berikhtiar, kemudian tawakal. Kalau sudah ikhtiar, minimal dengan bertanya, misalkan, iya arah kiblat kemana? Ke sana. Ya kiblat kemana? Oh semuanya menjawab ke sana ya. Berarti anggap ke sana benar, jangan ada keraguan-raguan. Jangan sampai pas sholatnya masih ragu terus. Sin salah, sin yang ngeyeng. Ya, kita takutnya bukan Ka'bah tapi malah Inggris misalnya, ya. Nah, jangan sampai ragu-ragu gitu. Kalau sudah tawakal, maka ya serahkan sama Allah. Kalau sudah ikhtiar, maka tawakal, ya. Jangan sampai udah nanya udah sini tapi masih ragu-ragu. Nah, setan itu terkadang mengganggu dengan keraguan-raguan itu. Sepanjang sholat terus mikiran kiblat yang salah gitu. Sampai rakaat ge poho, ya. Ya itu godaan setan. Maka jangan ragu-ragu. Kalau udah tawakal, kalau sudah ikhtiar, tawakal. Bahkan kata para ulama, ya dalam Sahih Fikih Sunnah, Abu Malik Kamal mengatakan, kalau seseorang sudah berikhtiar mencari arah kiblat yang benar, ternyata sesudah sholat dia dapat info bahwa kiblatnya salah, maka sholatnya nggak harus diulangi, karena dia sudah berikhtiar pada dasarnya. Kecuali kalau dia asal-asalan, tadi itu ya. Karena itu salahnya harus diulangi itu.
Karena menghadap kiblat hukumnya ya syarat sah sholat menghadap kiblat itu. Ya wajib menghadap arah kiblat. Tapi kalau sudah berikhtiar ternyata salah, maka sholatnya tidak wajib dia ulangi. Ya. Nah, begitupun ya ketika ragu arah kiblat, kita hanya bisa berikhtiar dan setelah itu tawakal. Ya, benar enggaknya yang penting sudah ikhtiar. Bahkan masalah kiblat itu kan jangankan yang nggak tahu arah kiblat. Di masjid saja belum tentu pas 100%, ke Ka'bah belum tentu. Coba wah ini tarik garis lurus, nah benar gitu kalau Hajar Aswad kan. Belum tentu, saya bilang belum tentu 100%. Nah, masalah kiblat itu zoniyah, Pak. Zoniyah itu ya 90% masalah dugaan saja. Ya, masalah ikhtiar saja. Yang penting ini udah ikhtiar, kira-kira ke sini sudah tawakal. Makanya kata Abu Malik mengatakan dalam kitab fikihnya, orang yang berada di dalam Ka'bah bisa sholat menghadap mana saja. Orang yang berada di luar Ka'bah, di Masjidil Haram, bisa menghadap Ka'bah di putaran mana saja. Makanya di dalam Masjidil Haram kan sholat itu muter, Pak. Yang penting ngadep kiblat, ya. Yang imam ge berdepan-depan gitu kan ya. Nah, orang yang berada di luar Masjidil Haram, kiblatnya cukup menghadap Masjidil Haram. Walaupun tidak kena ke Ka'bah sudah boleh, kata Abu Malik. Nah, orang yang berada di luar kota Mekah, kiblatnya cukup kota Mekahnya. Kalau sulit menempatkan kiblatnya ke arah Ka'bah, arah Masjidil Haram, ya. Jadi ternyata kata Abu Malik, ya, kiblat itu bagi orang yang berada di luar kota Mekah cukup sejalan dengan kota Mekah itu sudah pas berarti, ya. Dia kalau bisa ke Ka'bah kena ya lebih afdol lagi. Tapi kalau sulit, yang penting kena ke Mekah itu sudah cukup, kata beliau. Karena apa? Masalah kiblat itu zoniyah, tidak ada yang bisa memastikan 100%. Contohnya lagi Pak, masalah toharoh, masalah membersihkan najis. Ya, kita cuma bisa berikhtiar sebelum sholat, kita wudhu sebaik mungkin, bersihkan najis sebaik mungkin. Ketika sholat, jangan ada lagi keraguan-raguan. Ah, ini sian masih ada najisnya. Oh, ini tadi sholatnya, wudhunya sian nggak benar. Jangan, itu teh was-was harus dibuang. Ya, kalau memang kita merasa wudhunya belum benar, kalau kita memang merasa masih ada najisnya, bersihin. Tapi kalau kita merasa sudah tidak ada, jangan ada lagi was-was. Itu was-was dari setan. Ya, sudah berikhtiar, tawakal saja. Anggap sudah suci, udah. Jangan ada lagi was-was. Dan lagi pula masalah suci atau tidak itu zoniyah. Kita nggak bisa pastikan 1000%. Apakah tempat kita sholat itu suci 100%? Nggak ada yang bisa memastikan, Pak. Ini di tanah ini bisa nggak dipastikan suci 100%? Saya bilang nggak bisa, Pak. Ya, kita cuma bisa berikhtiar saja. Ya, nggak bisanya gimana? Misalkan ada bapak yang di rumahnya anaknya pipis, ternyata kena celananya, masih basah, datang ke sini, sujud di sini, kenalah najis. Orang masjid tahu nggak di sini ada najis? Nggak tahu. Ya nggak bisa pakai mikroskop di tes satu-satu kan? Sejengkal demi sejengkal kan nggak mungkin. Maka masalah suci itu zoniyah. Yang penting kita sudah berikhtiar, najisnya nggak kelihatan, kita nggak tahu itu ada najis. Kalaupun ada najis kita ikhtiar dibersihkan. Setelah itu tawakal, jangan lagi ada keraguan. Ya usaha kita itu yakin, ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu, yang was-was itu. Maka ini kaidah fikih yang luas sebetulnya. Ya dalam masalah fikih ini ya sangat luas cakupannya. Ya tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah terakhir, pelajaran hadis yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, ya sangat ditekankan untuk menghindari perkara syubhat. Ya, kalau masih ragu-ragu tentang hukum, maka dihindari ya, supaya terhindar dari was-was dan ketidaktenangan hati. Bisa menjadi penyakit hati. Ya. Kemudian, hakikatnya perkara syubhat itu sebetulnya sedikit. Ya, perkara syubhat itu sebabnya diantaranya ketidaktahuan seseorang. Ya. Orang kalau jarang ngaji banyak syubhatnya, Pak. Ya, nggak tahu hukum ini, nggak tahu hukum itu, ngiranya boleh padahal haram, ngiranya haram padahal boleh, itu banyak sekali terjadi. Ya, dan itu sebabnya tidak berilmu. Ya, bagi orang yang sudah berilmu sebetulnya syubhat itu sedikit. Ya, itu pun kalau mau ya tinggal dia tanyakan, cari tahu, maka hilang syubhatnya. Dia bisa yakini satu perkara itu. Ya, ya maka kata para sahabat,
Ya, kenapa kamu masih mengambil perkara yang syubhat sedikit? Padahal di sekitar kamu itu banyak perkara yang sudah jelas halalnya. Jadi ngapain kita ya repot-repot ya, capek-capek ya, sampai was-was dalam benak kita ya mengambil perkara yang syubhat. Kalau masih ada perkara yang halal yang bisa kita tempuh. Nah, kemudian pelajaran ketiga, diutamakan keluar dari ikhtilaf para ulama. Ya, kalau ulama berbeda pendapat antara wajib dan sunnah, maka sebaiknya dilaksanakan. Ya, banyak sekali contohnya ulama beda pendapat antara wajib dan sunnah. Misalkan tahiyatul masjid, ini mengatakan wajib, ini mengatakan sunnah. Ya, dan itu dua-duanya kuat dalilnya. Maka kalau kita mau terhindar dari syubhat, maka ya udah kerjakan saja, itu yang paling aman. Ya. Kalau ulama beda pendapat antara halal dan haram, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya, kata para ulama kalau ada diskon di GoPay itu haram. Tapi kata Ustadz ini boleh. Ya udah kalau masih was-was ditinggalkan saja. Ya, kan kita masih bisa hidup tanpa itu. Ya, ini banyak sekali contohnya. Penting kalau beda pendapat halal haram maka kita tinggalkan. Ya, kemudian beda pendapat antara sunnah atau bid'ah, ya sebaiknya ditinggalkan. Kalau yang mengatakan itu bid'ah, beda mengatakan itu tidak, ya. Ini ada dua versi. Yang pertama, kalau buat diri kita sebaiknya kita tinggalkan. Tapi kalau buat orang lain kita hargai karena masih ada pendapat yang menaungi pendapat mereka. Ya. Kemudian beda pendapat antara rukhsah. Jadi kalau rukhsah sebaiknya dikerjakan, Pak. Ya seperti ini apa? Salat qashar. Ya, salat qashar pada saat safar. Itu sebagian ulama mengatakan itu rukhsah, sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib, maka sebaiknya dikerjakan. Ya, sebaiknya dikerjakan karena itu rukhsah. Karena mengambil rukhsah itu lebih utama. Kemudian pelajaran yang keempat, menjalankan waro wajib dengan tingkatannya. Jadi tingkatan waro tadi harus ditempuh, Pak. Yang pertama harus meninggalkan yang haram dulu, baru bisa meninggalkan yang syubhat. Seseorang itu tidak dikatakan waro kalau menjauhi perkara yang syubhat tapi masih menempuh perkara yang haram. Atau meninggalkan dosa kecil tapi masih mengerjakan dosa besar. Itu bukan waro namanya. Ya. Ini ya tukang mabok misalkan ya. Tukang mabok misalkan ya tapi dia nggak mau ngerokok, rokok mah khilaf itu para ulama. Ya, saya mah daripada ini mending ulang ngerokok karena itu debat para ulama antara halal dengan, tapi dia mabok ya berarti bukan waro. Ya karena dia menempuh perkara yang jelas haramnya ya meskipun dia meninggalkan perkara yang syubhat. Nah, ini sudah dikatakan oleh Ibnu Umar, Pak. Ya, Ibnu Umar pernah ditanya oleh orang-orang Yaman. Ya, orang-orang Yaman mengatakan kepada Ibnu Umar, "Andamil ba'udah." Wahai Ibnu Umar, apa hukumnya membunuh nyamuk? Orang-orang Irak ya, maaf. Orang-orang Irak itu kan banyak Syiah, Pak. Ya, mengatakan kepada Ibnu Umar, apa hukum membunuh nyamuk? Ini kan luar biasa. Pengen dibilang waro, sampai membunuh nyamuk aja hukumnya ditanyain gitu. Ya. Kata Ibnu Umar, yas'alunani an-namil ba'udah wa qad qatalul Husain. Mereka bertanya kepadaku tentang darah nyamuk, padahal mereka telah membunuh Husain, cucu Nabi SAW. Jadi ayo dosa besar gak ditanyain gitu, ayo dosa kecil ditanyain sok-sokan gitu. Nah, maka waro itu nggak bisa seperti itu. Waro itu harus dibangun dari tingkat pertama, yaitu jauhi yang haram. Ya, setelah menjauhi yang haram, kerjakan yang wajib. Ya, baru menjauhi yang syubhat, menjauhi yang khilaf. Kalau menjauhi yang khilaf tapi masih mengerjakan yang haram, sebagaimana orang mengerjakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib, namanya bukan waro. Ya. Itu dibalik ya hirupnya. Maka yang kelima ya terkadang sebuah perkara waro itu bisa hilang subhatnya. Sebuah perkara itu bisa hilang subhatnya dengan mengambil hukum asal dari sebuah perkara tersebut. Jadi sebuah subhat itu bisa hilang ketika diambil hukum asalnya. Contohnya ya pernah dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah bahwasanya para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada satu kaum yang memberikan kami daging sembelihan. Kami tidak tahu, padahal mereka muslim. Kami tidak kenal mereka dan kami tidak tahu mereka menyembelihnya dengan nama Allah atau tidak.
Nah, ini kan para sahabat tadinya waro. Ya, waro itu karena para sahabat nanyain, ini ada yang ngasih daging, tapi kita nggak tahu mereka basmalah atau tidak ketika nyembelihnya. Nah, kata Rasulullah, ambil hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Sembelihan seseorang muslim, bahkan sembelihan seorang ahlul kitab itu halal asalnya. Maka kata Rasulullah, sammu antum wa kulu. Cukup kalian yang baca basmalah dan makanlah daging itu. Jadi ambil hukum asalnya, bahwa hukum asal sembelihan itu halal. Kalau sembelihannya ahlul kitab, apalagi kalau sembelihannya orang-orang muslim. Maka di kita juga sama. Misalkan daging di pasar, ya. Itu ada dua kemungkinan, Pak. Kalau kita tahu orang itu pedagangnya nyembelihnya sembarangan, masih hidup dibeset, kemudian dicelupin air panas misalkan. Belum mati udah dicelupin air panas atau dibeset sampai buntung kepalanya misalkan, itu jadi bangkai, kita haram beli di situ, Pak. Tapi kalau kita nggak tahu, maka ambil hukum asal. Oh, dia muslim. Berarti hukum asal sembelihan seorang muslim itu halal. Kecuali kalau kita sudah tahu caranya haram, maka tinggalkan. Kalau belum tahu, hukum asalnya adalah halal gitu. Ya, ini masalah fikih ya. Jadi kalau ada hukum asal yang kuat, maka keraguan-raguan juga tidak mempengaruhi hukum asal itu. Sampai keraguan-raguan itu dibuktikan dengan sebuah keyakinan. Gitu. Ya, tentunya tentang sembelihan tadi ya. Nabi mengatakan, kalau ada yang ragu itu basmalah atau tidak, ya kamu aja ketika makan cukup baca basmalah. Kita kalau dikasih ayam, apalagi dikasih daging sapi, ya, yang ngasih misalkan tetangga kita muslim atau Kristen misal. Kristen kan ahlul kitab. Maka makan boleh makan. Ya, tapi kan sinten baca basmalah ya udah kita yang basmalah. Kecuali kalau orang musyrik, ya, majusi misalkan, atau ateis misalkan, nggak punya Tuhan ya nggak boleh. Ya, seperti daging impor. Kalau daging impor diimpor dari negara Kristen boleh, Pak. Ya, tapi kalau daging impor diimpor dari negara komunis nggak boleh. Karena komunis tidak berketuhanan. Kemungkinan besar mereka nyembelihnya tidak mengenal syariat, ya, maka tidak boleh dimakan. Tapi kalau dari negara ahlul kitab itu dibolehkan karena hukum asalnya, ya, sebagaimana dalam surat Al-Maidah, ya, wa ta'amukum hillul lahum, wa ta'amuhum hillul lakum. Makanan kita halal bagi mereka, makanan mereka juga halal bagi kita. Itu hukum asalnya. Kecuali kalau sudah bisa dipastikan, oh, ini mas saya tahu faktanya, itu nyembelihnya nggak halal, meskipun dia muslim, ya udah kita harus meninggalkan itu. Ya, jadi kaidahnya kembali lagi kepada hadis yang tadi. Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Ya. Walau alam bisawab, itulah yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.